Nah, tanda bahwa dewa ini dijelaskan akan berakhir masa hidupnya di alam tersebut. Nah, cuma yang paling menarik di sini adalah ketika para dewa yang lain, sahabat temannya, para dewa yang lain mengetahui bahwa ada dewa yang sudah memiliki tanda-tanda akan berakhir. Nah, ini datang memberikan nasihat yang baik, menegakkan kata-kata yang baik. Nah, setidaknya para dewa yang lain ini memberikan nasihat 3 hal. Saya membaca di dalam Pitaka itu. Nah, ketika sahabatnya, temannya, atau yang lain, dewa yang lain ini akan berakhir masa hidupnya atau akan mengalami kematian, sahabat yang lain atau dewa yang lain ini datang memberikan nasihat. Ada 3 hal. Nah, sangat menarik nasihat yang diberikan dewa lain kepada dewa yang akan berakhir masa hidupnya. Yang pertama adalah dewa yang memberikan nasihat itu memberikan kata-kata yang baik itu adalah, pergilah dari sini sahabat ke alam baik. Nah, ini adalah nasihat yang pertama, ya, kata-kata yang pertama, pergilah sahabat atau pergilah ke alam yang baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah perolehlah apa yang pantas diperoleh. Ini nasihat yang kedua, kata-kata yang kedua dari dewa yang lain kepada dewa yang akan berakhir masa hidupnya. Perolehlah apa yang pantas untuk diperoleh. Nah, yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah setelah memperoleh apa yang pantas diperoleh, mantapkanlah diri di dalam hal itu. Nah, ini adalah nasihat yang ketiga. Artinya adalah ketika sudah memperoleh apa yang pantas diperoleh itu, mantapkanlah diri Anda di dalam perolehan tersebut. Mantapkan. Nah, 3 hal nasihat ini begitu sangat menarik bagi saya. Maknanya ini apa sih sebetulnya? Alam yang baik menurut para dewa itu apa? Perolehan atau memperoleh hal yang pantas ini menurut dewa ini apa? Dan ketika sudah mendapatkan atau memperoleh hal yang pantas itu harus kokoh di dalam perolehan itu. Nah, ini apa sebetulnya yang dimaksud dari dewa itu? Dari 3 hal ini. Nah, yang menarik ibu bapak saudara-saudara sedama, alam yang baik menurut para dewa itu adalah alam manusia. Jadi ketika ada dewa tersebut yang masa hidupnya akan berakhir, nah, dewa yang lain ini mendorongnya untuk terlahir di alam yang baik. Alam yang baik itu tidak lain adalah alam manusia. Ini bagi para dewa. Jadi artinya bahwa ketika dewa itu meninggal di alamnya sana, dianjurkan, disarankan untuk terlahir di alam manusia. Ini jadi alam manusianya adalah alam yang baik menurut para dewa. Walaupun mungkin kita sekarang ini banyak sekali kesusahan hidup, kesulitan, tetapi kalau saatnya para dewa ini meninggal, ini disarankan, dianjurkan untuk terlahir di alam manusia. Nah, ini kan alam yang baik. Menurut para dewa ini alam yang baik. Mungkin kita di dalam kehidupan ini berkeluh kesah, baru keluar dari rumah harus dicaci maki orang, mungkin harus bekerja sudah bertahun-tahun tetapi masih tidak ada kemajuan misalnya. Ketika ibu bapak yang memiliki anak, misalnya anak-anak ini rewel, tidak seperti yang diinginkan, tidak menurut. Ini kan kesulitan di dalam kehidupan ini. Tiba-tiba terserang penyakit, tidak hanya penyakit mah, tetapi penyakit yang begitu sangat parah. Nah, ini walaupun di alam manusia ini kita merasa bahwa kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, keputusasaan, mungkin ratap tangis mungkin karena begitu sulitnya menjalani kehidupan jadi manusia ini, tetapi bagi para dewa, alam manusia ini adalah alam yang baik. Ini yang pertama yang perlu kita pahami
yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah sekarang kita ini berada di alam yang baik. Nah, tentu jika kita bandingkan dengan alam alaman kita ya memang jauh, ya jauh. Alam neraka katanya di sana adalah dijelaskan bahwa sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan, setiap saat penderitaan, dihukum, penderitaan. Apalagi alam binatang, kalau kita mengetahui bahwa dijelaskan di dalam kitab suci atau Sang Buddha menjelaskan bahwa di alam binatang ini yang kuat ini yang mengejar yang lemah ini yang ketakutan. Bagaimana agar dia bisa berlari, bagaimana dia bisa bersembunyi agar tidak dimangsa oleh yang kuat. Nah, ini adalah ketakutan yang begitu sangat besar di alam binatang. Belum lagi di alam peta dijelaskan bahwa sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Sulit mendapatkan kebahagiaan. Maka dijelaskan bahwa alam manusia ini adalah alam baik bagi para dewa. Ini yang pertama. Jadi ketika para dewa ini sudah berakhir masa hidupnya, sudah mengetahui bahwa tanda-tanda kematian itu sudah ada, maka dianjurkan para dewa ini untuk terlahir. Dinasehati, terutama dinasehati, pergilah ke alam manusia atau ke alam baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perolehlah apa yang pantas diperoleh. Maksudnya apa ini? Apa yang pantas diperoleh? Menurut para dewa ini apa sih? Perolehan yang pantas untuk diperoleh ini menurut para dewa ini apa? Nah, dijelaskan bahwa di dalam Ibu Vitaka itu tidak lain. Perolehan yang pantas untuk diperoleh itu adalah Dhamma dan Winaya yang diajarkan oleh Sang Tathagata, yang diajarkan dengan begitu sangat sempurna. Inilah yang harus diperoleh di alam manusia. Ketika sudah terlahir menjadi alam manusia, belajarlah Dhamma Winaya. Ketika sudah belajar Dhamma Winaya ini, kita akan mendapatkan keyakinan. Artinya milikilah keyakinan kepada Sang Tathagata, kepada Sang Buddha yang sudah sempurna. Ini jadi yang dimaksud dari para dewa bahwa perolehlah apa yang pantas diperoleh ini adalah Dhamma Winaya ini. Dhamma yang telah disampaikan, dibabarkan Sang Tathagata dengan sangat sempurna. Karena memang Sang Tathagata ini sudah sempurna, maka apa yang disampaikan itu juga sempurna. Karena Sang Buddha juga sudah sempurna. Ya, sudah sempurna di dalam pengetahuan, sempurna di dalam pengetahuan perilaku. Jadi karena pengetahuannya sudah sempurna, perilaku sudah sempurna, apa yang disampaikan juga sempurna. Maka kalau kita membaca Buddhanussati atau kualitas luhur dari Sang Buddha, itu ada 9 kualitas dijelaskan bahwa yang pertama adalah arahan. Arahan itu artinya adalah maha suci. Apa yang dimaksud maha suci itu? Yang dimaksud maha suci itu adalah memang sudah bersih dari noda. Kalau kita melihat ada kain putih, nah di situ tidak ada bercak sekecil apapun. Bersih dari noda. Seperti itulah batin dari Sang Buddha ini sudah bersih dari noda. Noda apa? Noda kekotoran batin, kebencian, keserakahan, kebutuhan batin. Ibaratnya seperti kain yang putih, yang bersih, yang tidak ada noda sedikit pun. Hati Sang Buddha atau batin dari Sang Buddha juga bersih dari noda. Apakah batin ada pengotor batin? Ada pengotor batin itu ada. Sama halnya ketika kita memiliki rambut, ada pengotor rambut. Apa yang disebut pengotor rambut? Ketombe misalnya. Ini kan ketombe ini sebagai pengotor rambut. Ada juga sebagai pengotor mata misalnya. Kalau pagi-pagi bangun tidur ini kan ada kotoran. Ada kotoran di mata. Ini ada pengotor mata. Apakah ada pengotor telinga? Ada. Pengotor kain? Ada. Tinta itu adalah pengotor kain. Nah begitu juga. Apa pengotor dari batin?
Kalau rambut ada pengotornya, telinga ada pengotornya, mata ada pengotornya, kain juga ada pengotornya, maka batin sebetulnya juga ada pengotornya. Pengotornya tidak lain adalah kebencian, keserakahan, iri hati, dendam, kebodohan batin. Kilesa atau kekotoran batin itulah disebut sebagai pengotor batin. Sang Buddha sudah bersih dari pengotor-pengotor batin itu, maka dikatakan sebagai arahat, maha suci. Tidak hanya suci, maha suci, maha suci. Maka setelah minimal kita harus mengetahui bahwa kualitas Sang Buddha ini, kalau kita membaca atau pergi di hadapan Sang Buddha, kita bernamaskara, lalu biasanya sebelumnya kita akan membaca Arahang sama Sang Buddha Bhagawa. Kita minimal mengetahui Arahang ini apa, sama Sang Buddha ini apa, Bhagawa ini apa. Maka sama Sang Buddha dijelaskan bahwa mencapai pencerahan itu dengan usaha sendiri. Tidak ada bantuan dari makhluk lain. Maka kalau kita membaca riwayat hidup Buddha Gautama, bagaimana ketika masih menjadi bodhisatta pertapa dari Siddhartha Gautama ini berjuang keras sampai 6 tahun, dijelaskan 6 tahun sengsara, ya, praktek penyiksaan diri. Nah, bodhisatta ketika itu setelah mempraktekkan penyiksaan diri hampir, atau dijelaskan 6 tahun itu, ketika menyadari bahwa saya ini sudah mempraktekkan penyiksaan diri begitu berat, tapi belum mendapatkan manfaat atau lebih dari apa yang diperoleh manusia, atau istilahnya tidak mendapatkan pencerahan. Dijelaskan bahwa apa yang dipraktekkan bodhisatta, apa yang dipraktekkan pertapa Siddhartha, itu adalah yang paling tinggi pada saat itu. Maka tidak ada praktek penyiksaan diri yang lebih tinggi daripada apa yang dipraktekkan oleh Sang Tathagata atau bodhisatta tadi, bodhisatta Siddhartha itu. Kalau seandainya para brahmana atau petapa ini mempraktekkan penyiksaan diri paling tinggi, itu seperti apa yang dipraktekkan bodhisatta, tidak lebih daripada itu. Maka apa yang dipraktekkan bodhisatta ini adalah yang sudah paling tinggi. Dikatakan sudah beberapa hari hanya makan sedikit sekali, sehingga kalau disentuh kulit dari depan, perut dari depan ini tembus ke belakang, karena begitu sangat kurusnya. Dijelaskan bahwa tulang belakang ini itu ibarat seperti tasbih yang sudah kelihatan sekali. Nah, ada yang mengatakan bahwa seperti kuku dari onta juga, karena begitu sangat kurusnya. Ini adalah penyiksaan diri yang dipraktekkan bodhisatta untuk mencapai pencerahan. Tapi ketika melakukan penyiksaan diri itu ternyata itu tidak membawa pada pencerahan, hingga akhirnya mengubah cara untuk bertapa atau cara untuk mencari pencerahan, yaitu dengan bermeditasi duduk di bawah pohon bodhi. Pada saat kita biasanya memperingati hari Trisuci Waisak, nah, itu adalah dijelaskan bahwa ketika hari Trisuci Waisak, pada saat bulan purnama di bulan Waisaka, itulah bodhisatta ini mencapai pencerahan. Ini usaha sendiri, tidak ada pemberian. Maka Sang Buddha, Sang Tathagata itu disebut sebagai sama Sang Buddha, mencapai pencerahan atas usaha sendiri. Lalu apa Bhagawa itu? Nah, kita harus mengerti bahwa Bhagawa adalah di dalam palitas ini disebut sebagai Maha Karuna. Ini adalah wujud dari sifat berberkah atau Maha Karuna, wujud dari Maha Karuna. Salah satunya adalah Maha Karuna itu adalah memiliki welas asih yang begitu besar. Maha besar, Maha itu besar. Jadi memiliki welas asih yang begitu besar. Apa buktinya bahwa Sang Buddha ini adalah memiliki welas asih yang begitu besar? Perlu kita pahami bahwa ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana di usia 29 tahun,
menyiksa diri bertapa di hutan itu diceritakan 6 tahun. Artinya pada saat itu usia pertapa Siddhartha ada 35 tahun. Meninggalkan istana 29 tahun, bertapa 6 tahun. Dan pada saat itu setelah 6 tahun itu pertapa Siddhartha ini menjadi Buddha. Artinya pertapa Siddhartha ini atau Bodhisattva Siddhartha ini mencapai Buddha saat usia 35 tahun. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika sudah menjadi Buddha, ketika sudah menjadi sama Sang Buddha parinibbana di usia 80 tahun. Artinya 80 tahun dikurangi 35, ada 45 tahun menjadi sama Sang Buddha, masih hidup sebagai sama Sang Buddha 45 tahun. Tetapi pada masa itu, selama 45 tahun itu, Sang Buddha tidak duduk diam bermeditasi, tidak. Tetapi Sang Buddha ini adalah mengajarkan Dhamma. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Sang Buddha ini sudah suci, sudah menjadi arahanta. Kalau sudah menjadi arahanta, sudah menjadi suci, sudah menjadi pencerahan, sudah menjadi Buddha, artinya kelahiran ini sudah dipotong, tidak ada kelahiran kembali. Ketika jasmani ini hancur oleh kematian, sudah tidak akan terlahir kembali. Tetapi patut direnungkan bahwa walaupun Sang Buddha ini tidak akan lahir kembali, sudah menjadi manusia suci, sudah menjadi manusia yang cerah, tetapi beliau masih melakukan perbuatan kebajikan dengan membabarkan Dhamma. Andai saja Sang Buddha ini hanya duduk diam tidak membabarkan Dhamma, itu tidak menjadi masalah, karena Sang Buddha sudah terbebas dari kelahiran kembali. Tetapi karena ada rasa kasih sayang itulah, karena ada welas asih itulah, karena ada maha karuna itulah, maka Sang Buddha membabarkan Dhamma. Sang Buddha membabarkan Dhamma ini karena didorong oleh rasa kasih sayang. Maka ketika Sang Buddha mengutus 60 arahat pertama kali, 60 arahat setelah ada 60 arahat diutus atau didorong untuk membabarkan Dhamma, Sang Buddha menyarankan bahwa ajarkanlah Dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir ini demi karena kasih sayang dan demi kesejahteraan banyak makhluk. Artinya Dhamma dibabarkan pertama kali, atau Sang Buddha mendorong para arahat untuk membabarkan Dhamma ini bukan untuk mendapatkan pengikut, tetapi didasari karena kasih sayang dan demi kesejahteraan banyak makhluk. Karena ketika Dhamma ini disampaikan, diajarkan, dibabarkan, maka ada makhluk-makhluk yang terbebas dari penderitaan dan mencapai kesucian. Artinya, kalau makhluk itu sudah menjadi arahanta, menjadi orang yang suci, sudah menjadi manusia yang sempurna, artinya dimanapun tempat ia tinggal itu adalah tempat yang paling damai. Maka di dalam Dhammapada Sang Buddha menyampaikan, baik di gunung atau di celah gunung, di hutan, di perbukitan, di desa, tempat itu adalah paling damai bagi para arahanta. Nah, tidak harus di kota misalnya, tetapi bagi mereka yang sudah terbebas atau kebencian, keserakan, kebodohan batin ini sudah hancur, maka tempat di mana ia tinggal ini adalah tempat yang paling damai. Nah, ini adalah karena kasih sayang. Karena kasih sayang dari Sang Buddha itulah membabarkan Dhamma, sehingga makhluk-makhluk yang memang sudah memiliki parami atau memiliki sedikit debu di matanya atau batinnya ini sudah siap, ibarat seperti bunga teratai. Kalau pagi-pagi ini sudah muncul ke permukaan, saat kena sinar matahari ini bisa langsung mekar. Bunganya ini bisa langsung mekar. Ini ibarat adalah mereka yang memiliki sedikit debu. Hanya beberapa berlatih 1 minggu, 2 minggu,
bisa menjadi arahanta. Karena memang debunya, kekotoran batinnya ini sudah sedikit. Maka ibaratnya adalah seperti bunga teratai itu, yang pagi-pagi muncul ke permukaan air, paginya masih kuncup, belum mekar, ketika kena sinar matahari langsung mekar. Ini kan ibaratnya seperti mereka makhluk-makhluk yang hanya memiliki sedikit debu. Ketika menyadari bahwa ada makhluk-makhluk yang bisa terbebaskan dari penderitaan, itulah karena didasari oleh kasih sayang, welas asih, Sang Buddha membabarkan dhamma. Ini adalah sifat luhur, ini adalah kualitas dari Sang Tathagata Maha Karunia. Minimal kita mengetahui 3 hal ini. Ketika kita mengetahui 3 hal ini, bahwa Sang Buddha ini adalah seorang arahanta, seorang sama Sang Buddha, seorang Bhagawa. Nah, nanti bisa dipelajari lagi tentang ada 9 kualitas itu. Karena memiliki kualitas-kualitas inilah, maka kita layak untuk menempatkan diri kita pada keyakinan seorang guru agung Sang Buddha. Begitu juga para dewa tadi. Ketika ada dewa lain yang akan meninggal, maka para dewa yang ada di situ, yang lain juga mendorongnya, perolehlah atau lahirlah di alam manusia atau alam yang baik itu. Ketika sudah terlahir di alam manusia, alam yang baik itu, perolehlah apa yang pantas diperoleh. Dan tidak lain yang pantas untuk diperoleh itu adalah keyakinan kepada Sang Tathagata dengan belajar Dhamma Vinaya. Seperti itu juga sekarang kita yang sudah berada di dalam Buddha Dhamma, maka sudah sewajarnya untuk memantapkan atau memiliki keyakinan kepada Sang Tathagata. Keyakinan atau memiliki keyakinan kepada Sang Buddha ini adalah pintu masuk untuk mempelajari Dhamma atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau sekarang kita tidak memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, maka kita akan kesulitan untuk belajar Dhamma. Oh, saya tidak tahu Sang Buddha, saya tidak kenal Sang Buddha, saya tidak memiliki keyakinan Sang Buddha, saya tidak mau belajar tentang ajaran Sang Buddha karena tidak memiliki keyakinan. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan, di awal kita sudah memiliki keyakinan, kita sudah menempatkan diri kita pada keyakinan kepada Sang Buddha, ini adalah pintu masuk untuk mempelajari Dhamma. Minimal dana, sila, bawana. Ini perlu kita pelajari dan kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para dewa juga setelah memperoleh apa yang pantas diperoleh, nah, setelah itu para dewa yang lain juga menasihati, setelah Anda ini memperoleh perolehan yang pantas untuk diperoleh, kokohkanlah apa yang pantas diperoleh itu di dalam diri Anda. Artinya kan ketika sudah yakin, sudah belajar Dhamma, sudah bertemu dengan Dhamma Vinaya, setelah itu para dewa ini menyarankan agar kokoh, mengokohkan diri di dalam Dhamma Vinaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang sudah kokoh di dalam Dhamma Vinaya? Tidak lain adalah Sotapanna. Mereka yang sudah mencapai pencerahan atau menjadi manusia suci tingkat pertama, Sotapati, itu adalah orang yang sudah kokoh di dalam Dhamma Vinaya. Artinya keyakinan ia kepada Sang Buddha tidak bisa diganggu. Apakah ia Brahmana, apakah ia seorang Brahma sekalipun, apakah ia seorang dewa, ataukah ia seorang Mara. Bagaimanapun, kalau ia sudah berkeyakinan kokoh di dalam Dhamma, wicikicanya ini sudah hancur. Nah, karena memang di dalam mereka yang Sotapanna ini adalah salah satunya adalah menghancurkan wicikica. Artinya keraguan-raguan terhadap Sang Tathagata kepada jalan mulia terus delapan itu sudah hancur total. Kalau sudah hancur artinya ia sudah yakin mantap di dalam Buddha, Dhamma, Sangha dan jalan mulia terus delapan. Kalau ia sudah kokoh di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ia sudah tidak bisa diganggu oleh makhluk lain. Apakah ia Brahmana, misalnya ada Brahmana lain menawarkan uang, kalau kamu mau pindah, Anda ini
berpalinglah dari sang Tathagata, berpalinglah dari Tiratana, Anda akan saya kasih hadiah yang besar, tanah 1 hektar misalnya. Ia tidak akan bisa, tidak akan bisa mengkhianati atau tidak akan bisa berpaling dari Tiratana, karena memang sudah kokoh keyakinannya. Hanya Sotapanna, minimal hanya Sotapanna yang sudah kokoh. Sedangkan kita sebagai Putujana, kita masih bisa goyah di dalam keyakinan kita kepada Tiratana. Bisa goyah. Kalau misalnya ditawarin hadiah yang besar, bisa goyah. Wah, ini ada yang menawarin, ini lebih baik saya ambil, bisa hidup bahagia. Karena memang belum kokoh keyakinannya. Tetapi bagi Sotapanna, walaupun dikasih hadiah sebesar apapun, tidak bisa goyah. Ada satu kisah menarik sekali menurut saya, bahwa mereka yang sudah mencapai Sotapanna itu begitu kokoh keyakinannya kepada Sang Buddha. Nah, pada suatu ketika Sang Buddha ini muncul di dunia, ada seorang pengemis. Nah, ini miskin sekali diceritakan, bahwa miskin. Nah, miskin bernama Supak Buddha. Sudah miskin, ia memiliki penyakit kusta dikatakan. Penyakit kusta ini kan dulu juga sudah ada ternyata. 2500 tahun yang lalu kira-kira ketika Sang Buddha muncul, ini juga sudah penyakit kusta. Ini sudah muncul. Nah, diceritakan bahwa Supak Buddha ini juga di samping miskin, karena memang untuk mendapatkan makanan ini harus meminta-minta, ia harus meminta kepada yang lain. Di samping itu juga ia ini menderita penyakit kusta. Ini sudah double penderitaannya, sudah miskin, setelah itu masih berpenyakit yang begitu mengerikan. Nah, suatu ketika ia sedang ingin meminta makanan, ada kerumunan. Ternyata di situ adalah Sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Menariknya adalah Supak Buddha ketika ikut mendengarkan dhamma, ternyata di situ ada kerumunan, menarik perhatiannya, datang dan Sang Buddha membabarkan dhamma. Supak Buddha mendengarkannya dari belakang, dan setelah Sang Buddha selesai membabarkan dhamma, diceritakan Supak Buddha ini mencapai kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Nah, ketika selesai dari Dhamma Desana, Sang Buddha ini pergi ke wihara karena ingin menyampaikan menyampaikan pencapaiannya, karena begitu bahagianya ketika sudah mengetahui bahwa ia sudah menjadi manusia yang suci, sudah menjadi Sotapanna. Ini datang ingin menemui Sang Buddha, Tetapi sebelum sampai menemui Sang Buddha, Saka atau Raja Dewa, ada Dewa Saka ini ingin menguji karena mengetahui bahwa Supak Buddha ini ingin menemui Sang Buddha, ingin menceritakan kebahagiaannya karena pencapaian itu. Saka atau Raja Dewa ini datang, istilahnya di depan sebelum sampai ke wihara. Nah, ditemuin dulu untuk bertemu dengan Supak Buddha, dengan mengubah dirinya tidak lagi seperti seorang dewa. Saka Dewa ini berbicara atau berkata kepada Supak Buddha. Ketika itu Raja Dewa atau Saka Dewa ini berkata bahwa Anda kalau seandainya mau istilahnya itu mau mengkhianati atau tidak memiliki keyakinan, mengatakan bahwa Anda ini tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, tidak memiliki keyakinan kepada Dhamma, tidak memiliki keyakinan kepada Sangha, Anda akan saya kasih hadiah. Kamu ini kan orang miskin. Orang miskin sudah berpenyakitan. Kalau kamu ingin berpaling dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda ini saya akan kasih hadiah yang begitu besar. Anda akan saya kasih hadiah yang begitu mewah.
Nah, ketika itu Supa Buddha lalu bertanya, siapakah Anda ini? Nah, ketika sudah ditanya seperti ini, seperti itu, yang tadinya Sakadewa ini mengatakan bahwa saya adalah Raja Dewa, Sakadewa. Langsung mengatakan bahwa ia adalah Sakadewa atau Saka Raja Dewa tadi. Nah, pada saat mengetahui bahwa ia itu adalah seorang dewa atau Saka, ia malah justru mengatakan, kamu ini bodoh. Walaupun saya ini miskin, mungkin Anda ini melihat bahwa saya miskin, sebetulnya saya ini adalah kaya. Jadi perlu diketahui ketika seseorang ini sudah mencapai Sotapanna misalnya, kesucian tingkat pertama, ia adalah kaya, dikatakan kaya. Kaya secara batin, dikatakan bahwa minimal dia memiliki sada. Sadanya sudah kuat. Ini adalah kekayaan. Walaupun bukan kekayaan secara materi, tetapi kalau ia memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini memiliki kekayaan secara batin. Ia juga memiliki moralitas yang baik. Orang yang sudah menjadi Sotapanna, ia tidak mungkin melanggar dari Pancasila yang mengantar dirinya ke arah lahir di alam bumi atau alam penderitaan. Karena Sang Buddha sudah memberikan jaminan bahwa Sotapanna ini sudah tidak terlahir lagi di alam apaya atau di alam raka, binatang, dan petan. Maka secara perilakunya ia juga sudah tidak berlubang, tidak dicela oleh para bijaksana. Sulit untuk melakukan melanggar sila yang berat. Sotapanna ini sudah tidak mungkin melakukan pelanggaran sila yang berat. Maka dia memiliki sila yang kokoh. Nah, dia kaya. Kalau seandainya kita pun sekarang secara materi ini tidak mampu, tidak punya, tetapi kalau kita ini menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berbohong, menghindari minum minuman keras, artinya kita sebetulnya kaya. Maka di depan kalau kita meminta penurunan sila, maka kan kita dituntut sirena boga sampada. Dengan mempraktekkan sila, dengan merawat sila, seseorang akan memiliki kekayaan. Walaupun di situ adalah kekayaan materi, ada kekayaan batin juga. Walaupun sekarang secara materi tidak mampu, tetapi kokohkanlah keyakinan atau kokohkanlah moralitas itu. Kalau kita memiliki moralitas, artinya kita memiliki kekayaan. Nah, Sotapanna juga sudah memiliki hiri dan otapa, malu untuk berbuat buruk, takut akan akibatnya. Ia juga dermawan sekali. Walaupun secara mungkin tidak, kalau miskin tidak banyak berdana, tetapi ia dermawan dan ia memiliki kebijaksanaan. Artinya ia memiliki banyak. Ini adalah 7 kekayaan Arya yang disebut 7 kekayaan Arya itu adalah kekayaan para Sotapanna misalnya minimal. Nah, begitu juga Supa Buddha ini walaupun dikatakan miskin, meminta, berpenyakitan, tetapi ketika ingin diberi hadiah yang begitu besar dari Raja Dewa atau Saka, ia tidak mau. Bahkan mengatakan Raja Dewa ini bodoh karena tidak mengetahui bahwa dirinya ini adalah kaya, kaya secara batin. Nah, inilah bahwa keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu begitu sangat bermanfaat besar. Ketika kita bisa mempelajari, bisa memahami dari apa yang disampaikan para dewa, bahwa ketika para dewa ini ada yang ingin meninggal atau masa hidupnya akan habis, maka ia didorong untuk terlahir di alam yang baik. Dan perlu diketahui bahwa alam manusia ini adalah alam baik. Jadi kita perlu bersyukur pada kehidupan saat ini. Pada sore hari ini bersyukurlah, berterima kasihlah, karena kita terlahir di alam yang baik. Yang kedua adalah dewa juga menyarankan untuk memperoleh perolehan yang pantas. Perolehan yang pantas adalah belajar Dhamma Winaya, memiliki keyakinan kepada Sang Tathagata. Sekarang kita juga sudah memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, Sang Tathagata. Kita juga belajar Dhamma Winaya, kita juga praktek Dhamma Winaya. Artinya kita sudah memperoleh apa yang pantas untuk diperoleh. Yang ketiga adalah mengokohkan apa yang sudah diperoleh, apa yang sudah pantas diperoleh itu untuk di dalam dirinya dikokohkan.
Artinya sekarang tugas kita yang terakhir adalah mengokohkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana caranya untuk mengokohkan agar kita kokoh di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha? Dana, sila, bawana, 3 hal ini tidak bisa diabaikan. Artinya sekarang tugas kita adalah banyak-banyaklah untuk berdana, banyak-banyaklah untuk mengokohkan moralitas kita, dan banyak-banyaklah untuk melatih pengembangan batin, samatha dan vipassana. Karena 3 hal ini adalah menjadi dasar atau menjadi landasan kita untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, bahwa